Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Nandan Rahayu, NIM 11930300044, semester 5, kelas A, Prodi Hukum Tata Negara Siasa. Izinkan saya di sini untuk mengemukakan identitas mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah. Dosen pengampu yang pertama Bapak Dr. Haji Ai Sofian MSI, dosen pengampu kedua Bapak Lutfi Farwizal SSMH. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali subpokok bahasan yang terdapat pada pertemuan 1 sampai 7. Sebagaimana yang kita ketahui, pertemuan pertama kita adalah tatap muka virtual melalui via Google Meet dan membahas mengenai hukum dan administrasi pemerintahan daerah serta kontak pembelajaran selama 1 semester. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali subpokok bahasan selanjutnya. Pada pertemuan kedua mengenai latar belakang pembentukan dan pemekaran pemerintahan daerah yang dapat saya pahami ada beberapa poin penting pada materi ini. Latar belakang lahirnya pemerintahan daerah dilatar belakangi yang pertama oleh konsekuensi adanya teori pembagian kekuasaan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas negara untuk melakukan check and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka lahirlah ajaran trias politika dibagi menjadi 3, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga teori tersebut termasuk dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yakni satuan pemerintahan pusat dan satuan pemerintahan daerah. Yang kedua, dianut konsep negara kesatuan pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah nasional. Penyerahan suatu kekuasaan atau wewenang kepada satuan pemerintahan lokal hanya dapat dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislatif Nasional. Tidak ada satuan pemerintahan yang lebih rendah yang mempunyai start. Selanjutnya mengenai pembentukan dan pemekaran daerah dapat dilihat pada pasal 31 ayat 3, penataan daerah dibagi menjadi 2, yakni pembentukan dan penyesuaian. Pasal 32, pembentukan daerah dibagi menjadi 2, yakni pemekaran dan penggabungan daerah. Persiapan daerah ketiga tahun, pada daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI dan DPRD pada pasal 33 ayat 2. Pada pertemuan ketiga mengenai konsep dasar hukum dan administrasi pemerintahan daerah, pengertian hukum dapat diartikan sebagai sebuah norma yang memiliki aturan bersifat memaksa. Maka dalam penerapan hukum ini, masyarakat hukum dipaksa untuk konsekuen terhadap ketentuan yang ada dalam hukum tersebut. Ketika tidak dilakukan, maka akan dikenakan sanksi. Pengertian administrasi adalah sebuah aktivitas yang memiliki 3 unsur yang memiliki keterkaitan dalam pengaturan, kebijakan, dan tujuan. Ada beberapa perbedaan pemerintah dengan pemerintahan. Sekilas kedua kata tersebut terlihat sama, namun sebenarnya terdapat makna yang cukup signifikan, yakni pemerintahan dalam arti luas, yaitu semua alat kelengkapan negara, dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif. Sedangkan pemerintahan dalam bahasa Belanda yaitu bestuurvoering, yaitu pelaksanaan tugas pemerintahan, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat aparat yang menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, hukum dan administrasi pemerintahan daerah adalah kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Pertemuan keempat membahas mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa asas, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Yang pertama, asas desentralisasi. Desentralisasi yakni kewenangan pemerintahan pusat yang mana sebagian kewenangan tersebut diberikan atau dilimpahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan daerahnya. Hal ini berdasarkan pasal 1 huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 1 ayat 7 Nomor 32 tahun 2004, maka desentralisasi baru terwujud apabila terdapat penyerahan atau overdragen atau pelimpahan kewenangan wewenang pemerintahan. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi dapat dipahami sebagai pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf F. Yang ketiga, asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas ini merupakan bentuk dari desentralisasi juga, yakni otonomi dan tugas pembantuan. Maksud dari otonomi ini yakni
suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri atau dan menyelenggarakan urusan serta kepentingan berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Pertemuan kelima membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memperdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 ayat 5 PP nomor 39 tahun 2007. Klarifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kesatu, urusan pemerintahan absolut, yakni urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, dan daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum, yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Secara umum, urusan pemerintahan meliputi yang pertama, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Yang kedua, urusan pemerintahan yang dibagi bersama antara tingkatan dan atau susunan pemerintahan. Pertemuan keenam membahas mengenai otonomi. Otonomi yakni kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Dalam arti serupa, otonomi dipahami dengan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tetap mematuhi aturan undang-undang. Jadi, maksud dari otonomi yakni suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri, self-dealing atau giving, dan menyelenggarakan urusan serta kepentingan berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Adapun jenis otonomi diantaranya otonomi material. Dalam otonomi materi ini, urusan yang diberikan atau diserahkan menjadi urusan rumah tangga diperinci secara tegas, pasti kemudian diberikan batas-batas. Lalu, dalam praktiknya, penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. Yang kedua, otonomi formal. Dalam otonomi formal, urusan yang diserahkan itu tidak dibatasi dan tidak sejelik. Daerah memiliki kebebasan daerah mengatur juga mengurus semua hal yang dalam pandangannya merupakan kepentingan daerah, dan namun perlu dipahami bahwa daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga, otonomi real. Pemahaman mengenai otonomi real ini merupakan kombinasi dari otonomi material dan formal. Pertemuan 7 membahas mengenai ajaran rumah tangga daerah. Ajaran rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga daerah di mana bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. Di samping itu, dalam pengelolaannya terhadap 3 sistem rumah tangga daerah, yaitu yang pertama sistem rumah tangga formal, yang kedua sistem rumah tangga material, dan yang ketiga sistem rumah tangga nyata. Yang pertama, sistem rumah tangga formal, yaitu tatanan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah tidak dijelaskan secara rinci. Sebuah urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas. Sistem rumah tangga ini mempunyai landasan pemikiran bahwa tidak ada perbedaan urusan secara prinsipnya antara urusan pemerintah pusat atau urusan pemerintahan daerah. Yang kedua, sistem rumah tangga material adalah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dijelaskan secara normatif dalam undang-undang dan turunan hierarki di bawahnya. Sistem rumah tangga material berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan daerah dapat dibedakan yang kemudian dituangkan dalam landasan hukum yang mengikat terhadap urusan tersebut dalam pasal 10 dan 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan secara normatif urusan-urusan mana yang menjadi domain pemerintahan pusat dan daerah. Yang ketiga, sistem rumah tangga nyata atau real adalah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah yang mengambil jalan tengah atau middle range. Antara sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga formal, isi rumah tangga didasarkan pada keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Alhamdulillah, cukup sekian review materi pertemuan 1-7.
mata kuliah hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.